Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Selamat siang sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan tetap semangat dalam keadaan cuaca yang memang saat ini lagi kurang membaik. Sahabat Lugas TV, di kali ini kita mau ngebanyol sama, kebetulan di sini kumpul nih host-host yang sangat luar biasa nih, senior-senior saya. Saya sengaja kumpulin di sini biar nanti ada beberapa mungkin yang sudah ditangkap dari beberapa berita ataupun beberapa kejadian-kejadian yang ada di khususnya di kota Cilegon ini. Oke, langsung aja memperkenalkan diri dulu. Sebelum ke host yang lain-lainnya nih, sebenarnya ada juga host baru ini, host yang sangat tampan, host yang sangat gaul, dan yang pastinya tetap nggak ketinggalan yang namanya ngopi. Ya, kopinya ini kopi Jawara. Kopi Jawara ini ciptaannya Mama Yayu Uyat yang tampan. Langsung aja kita sambut sama-sama Mama Yayu Uyat. Selamat siang Mama Yayu. Silakan memperkenalkan diri dan langsung ngebanyol-banyol. Oh, gitu. Ya, Baik para pemirsa sekalian, yang pastinya Lugas TV menyampaikan itu pasti, atau dibalik pasti menyampaikan. Nama saya Mami Yayu Uyat. Mungkin orang Cilegon dan Banten belum pernah lihat saya, makanya saya perkenalkan diri gitu. Tapi kalau udah ada yang lihat, alhamdulillah. Saya bergabung di Lugas TV ini baru setahun kemarin kan ya? Hitungan jam. Oh, hitungan jam. Ya. Jadi untuk perkenalan cukup segitu dulu. Siap. Lanjut ke saya. Ya, langsung. Oke. Sahabat Lugas TV, perkenalkan mungkin sudah sering di layar TV, Lugas TV, tapi saya memperkenalkan diri. Saya hostnya acara Libas. Jadi LIB 4A. Dibaca Libas, lintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga. Ya, cukup itu aja, nanti kita lagi bincang selanjutnya. Lanjut ke sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada, selamat siang, sehat selalu. Saya kenalkan diri nih kali ini. Nama saya Hendro. Posisi saya di Lugas membawakan peran Pak Blangkon, di mana Pak Blangkon punya produk dalam Lugas ini. Satu, Pak Blangkon selalu mengisi di beberapa acara, semua season di akhir acara tersebut dengan kata-kata mutiara, kata hikmah atau intisari. Nah, di Pak Blangkon sendiri ada produk yang namanya Pak Blangkon jalan-jalan. Itu terkait dengan semua wisata dan yang lain-lain, atau kuliner. Yang ketiga, produk Pak Blangkon ada itu yang namanya PBB, Pak Blangkon bertanya. Ya, sekian dulu pemirsa. Oke. Jadi gini, sahabat Lugas TV, kenapa ada kita kumpulin teman senior-senior host di sini? Jadi sebenarnya gini, dari masing-masing host ini, kalau saya gerbek, saya jelas menggerbek host-host yang senior ini, saya gerbek nih kan. Nah, sekarang gimana caranya biar kita libas? Apa yang kita libas? Langsung berarti pucuknya ini, yang kita libas ini adalah Bang Naga berarti kan ya? Bener ya Bang? Kita libas dong. PBB melibas, Bang Naga, berarti apa namanya itu? Ya, kalau ada yang ngomelin, ngelibas juga. Kalau ada yang melenceng saya omelin. Omelin, iya benar. Oke, sekarang mungkin yang lebih banyak pertanyaan kalau saya rasa yang pojok senior saya nih, Bapak Hendro. Silakan Pak Hendro, mau bertanya dengan yang mau ngomelin apa yang mau libas? Silakan Pak Hendro. Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari saya dulu ya. Ya, siap. Ya. Siap. Jadi gini pemirsa, ini kan memang Lugas kedatangan host baru nih. Artinya baru di Lugas, tapi di dunia jurnalis, entertain dan segala macam saya nggak kenal dengan Mamut. Artinya kami bersyukurlah bisa bergabung dengan Lugas. Semoga Lugas bisa tambah eksis, terbang semakin tinggi. Tapi ada pertanyaan ini di sini, Mamut, Pak Blangkon ini. Kenapa sih kok bikin apanya? Kalau Pak Blangkon kan Pak Blangkon jalan-jalan, PBB, Pak Blangkon bertanya, ini kok ngomelin? Ada apa di sini kok ngomelin? Jadi kalau bicara ada apa itu banyak Pak Blangkon, ada kopi, ada gelas, ada beces segala macam.
kebetulan gitu. Mama Yai lamun sing ora kenal, yang enggak kenal dengan Mama itu, Mama itu sosok sing sombong. Jadi kelihatannya sombong, jadi tukang sewot kono. Makanya ana wong sing bener mah diomelin. Kalau yang nggak bener diomelin. Nah, cuma kebetulan ngomelin di sini kan nggak seperti itu gitu. Nggak seperti itu. Memang mau baik lah. Orang wani sewot-sewot gitu. Orang paling imut di dunia itu Mama Yai gitu. Iya benar. Jadi ngomelin itu memang pemberian dari Bang Naga sebetulnya. Gitu ya. Ngomelin itu apa tadi Bang ya? Ngobrol mengenai lingkungan. Jadi nanti Pak Blangkon saya akan ke lingkungan manapun. Di situ saya akan ngobrol. Ngobrol mengenai lingkungan. Itu. Iya. Nah ini asik ini mengenai lingkungan. Iya. Sekarang menurut pandangan Mama Yai, artinya Bang Naga menciptakan ngomelin itu, Mama Yai ini berarti peduli dengan lingkungan. Betul. Secara tidak langsung, Betul. ya kan? Nah sekarang pertanyaan saya, di Cilegon ini lingkungan mana yang luar biasa berantakan atau ada yang lebih bagus gitu? Kira-kira Mama Yai pandangannya perlu dirapikan, ada yang perlu ditata, lingkungan mana kira-kira Mama Yai? Woi, pertanyaannya luar biasa. Luar biasa. Saya jawab aja karena ada orang tanya, kalau nggak dijawab kan nggak enak. Iya benar. Jadi jawaban saya singkat. Berhubung saya belum mulai kan gitu. Jadi kan belum tahu yang mana yang berantakan, yang mana ini gitu. Jadi enggak, maksud saya gini, menurut pandangan Mama Yai ini, Bang Naga menciptakan dengan nama ngomelin itu kan Mama Yai di bidang lingkungan. Iya. Nah, menurut pandangan Naga berarti Mama Yai ini tahu secara tidak langsung sedikitnya ada di beberapa lingkungan di Kota Cilegon, luas dong pastinya. Lingkungan mana yang memang harus perlu ditata, kita sama-sama ya. Artinya bukan hanya kita patok kepada seseorang, tapi kita harus sama-sama. Lingkungan mana kira-kira? Mungkin kata saya yang memberi ini. Oh ya, boleh, siap. Jawab itu ya. Berarti langsung dilibasin ya. Jadi pertama saya masuknya Mame di Lugas menambah vitamin bagi kami rekan-rekan di Lugas TV. Vitamin yang luar biasa untuk Lugas TV. Ketika kita ngobrol sama Mame, saya langsung melintas di pikiran saya karena Mame ini backgroundnya adalah host juga. Saya tawarin, gimana Mame nanti kalau saya bawa acara di Lugas ngomelin. Dia kaget, Mame kaget, apa itu Bang? Ngomelin itu ngobrol mengenai lingkungan. Sasaran kita sih sebenarnya silaturahmi ke setiap kelurahan. Memayu. Jadi ke setiap kelurahan nanti Mama ini akan datang silaturahmi sambil ngomelin itu, ngobrol mengenai lingkungan. Terserah pihak kelurahan ataupun pihak yang lain, OPD atau apapun, mau di Lugas TV, mau di studio kita ini, ataupun di kantor gitu. Jadi produknya Mama ini ngomelin itu, ya itu tadi. Ngobrol mengenai lingkungan. Lingkungan ini kan kata luas, bisa lingkungan kelurahan, bisa lingkungan Cilegon, bisa lingkungan Banten, bisa lingkungan Indonesia. Jadi bisa kategori lingkungan bisa. Kira gitu tadi ya, Mama ya. Kalau mau tambahin. Sebetulnya bukan mau tambahin begini, saya mau jawab seperti itu, cuma sudah dijawab juga. Jadi alhamdulillah sudah diwakili. Nah, sekarang saya mau beralih ke saya dulu nih Pak Hendro ya. Ini soalnya nih yang banyak pertanyaan saya sama Pak Hendro nih, yang akan kita omelin dan kita libas. Sekarang saya mau ke Bang Naga ini ya, sahabat Lugas TV. Bang Naga, menurut Bang Naga di Cilegon ini, khususnya di Banten atau khususnya di Cilegon ini, apa kira-kira pandangan Bang Naga terkait masalah kebersihan lingkungan di Kota Cilegon ini? Oke, kalau bicara kebersihan lingkungan itu kan kembali ke diri kita masing-masing, ya. Karena kebersihan itu pangkal kesehatan, ya kan? Kalau saya sih dari sisi fisik, kemarin juga kita bikin bukan berita ya, di Facebook Lugasnet itu sampah ketika akhir pekan. Sabtu Minggu itu sampah itu diduga petugas itu tidak datang. Artinya penumpukan sampah itu. Kalau saya sih melihat kalau suatu kota itu mencapai piala Adipura, mestinya ya kebersihan paling utama ya. Kalau tidak dari sektor RT lingkungan itu harus digalakkan tentang kebersihan. Itu kalau bagi saya Kota Cilegon masih taraf biasa aja kebersihan, belum harapan puas. Iya, karena kalau saya lihat sih memang ya Bang ya, yang memang
yang fakta yang saya lihat di lapangan itu kan banyak masyarakat yang selalu menjudge bahwa lingkungan nih gimana nih, pemerintah nih Bang, gimana. Itu sebenarnya seperti apa sih Bang kalau menurut pandangan Bang Naga sendiri ya? Artinya itu apakah orang ini dia belum tahu jalur-jalurnya sehingga dia menjudge pemerintah bahwa pemerintah itu kok nggak bener nih. Apakah itu yang kembali tadi Bang ya? Kembali kepada diri kita sendiri gitu loh kan. Artinya ketika kita sudah benar menjaga lingkungannya, baru kita lapor ke RT mungkin ya Bang ya, jalur-jalur gitu ya. Kalau ini sih sebenarnya mekanismenya dari tingkat RT itu sudah ada, setiap RT kebijakan masing-masing ya Bang ya. Kalau nggak salah 3 RW itu ada petugas kebersihan. Jadi setiap warga itu diminta biaya ya, minimal 10.000 1 bulan itu. Tapi ini tidak terlaksana gitu. Yang saya pantau itu setiap Sabtu Minggu. Apalagi minggunya itu, mungkin petugasnya tidak kerja atau libur, saya kurang tahu ya. Yang penting saya lihat itu ketika hari Minggu sampai itu meningkat di beberapa titik pembuangan sampah terakhir. Oke, silakan Pedro, ada yang mau tanya nggak nih? Oke, begini Bang, karena yang menciptakan ngomelin ini nggak taunya kan Pimret nih, Naga, pelaksananya di lapangan Mame. Belum mulai ya? Iya, belum mulai. Kalau analisa Pak Belangkon ini nanti bicara lingkungan sepertinya ini. Pemirsa, kalau lingkungan ini biasanya nih di lapangan nih kebersihan, sampah dan sebagainya macam banjir, terus keamanan. Nah, berarti nanti produk ngomelin ini hubungannya ke LH lingkungan itu, kalau keamanan bisa ke Polsek. Babi Kantipnas ya, begini lah. Nah, contoh ronda ini masih ada nggak sih sekarang ini? Sebenarnya ronda contoh kan gitu. Ya, kalau saya sih melihat dari pemerintah itu diharuskan pos kamling itu ya, ronda itu diharuskan. Cuma lagi-lagi kembali ke masyarakatnya. Seperti di lingkungan saya, ronda itu tidak ditiadakan, tapi disuruh 1-2 orang untuk menjaga. Nah, jadi biaya itu dari mana? Dari kita masyarakat gitu. Kalau ronda itu digalakkan di setiap lingkungan, otomatis secara tidak langsung membantu pekerjaan daripada kepolisian dan pemerintah juga. Ini wali kota juga bagus nih Mama. Kalau ada sih sebenarnya wali kota memerintahkan ya kan untuk berlomba-lomba bikin keamanan di satu lingkungan 1 tahun. Zero, artinya tidak pernah ada kejadian, dikasih sertifikat boleh tuh Mama. Murah. Gitu ya, sertifikat lingkungan ini 1 tahun tidak pernah ada kejadian apapun gitu. Tapi gitu. ngomong-ngomong Bang, hati-hati juga nanti. Misalkan Mama mau berkunjung ke lingkungan wali kota nih, datang mau ngapain? Mau ngomelin. Nanti sampai mau ngomelin wali kota. Makanya kita sampaikan saat ini ngomelin itu artinya gitu. Iya, biar gak ada salah persepsi kan. Gitu, ya, jangan sampai ngomelin kan ya. Mau ngomelin ya, mau ngobrol mengenai lingkungan. Ya, ini juga Bang, sahabat Tugas TV mungkin ada yang kemarin tuh nunggu Bang wali kota ya. Mulai kita podcast ternyata nggak jadi sahabat Tugas TV, jadi kita mana tahu nanti kok nggak ada ininya nih acaranya gitu ya. Ya, itu. Jadi nanti mungkin akan dikonfirmasi kembali dari pihak mereka, pihak Pak Wali Kotanya, nanti akan dikabarkan kembali. Terus ini saya nanya lagi nih ke masalah apa nih ya? Mama lah. Iya, Pak. Nanti tinggal dilipas sama Mama. Saya mau nanya apa Mama yang mau nanya nih? Bebas aja saya. Yaudah saya aja yang nanya lah, ya kan? Mbak, saya mau nanya nih Mbak. Ini Mama ini kan di lingkungan nih ya tujuannya. Tapi kok sebenarnya Mama ini multi talent ya? Lah ya, kemana aja masuk? Ada yang ngomong multi talent, ada yang ngomong talentan. Terus kalau saya sih ya, kalau saya sih berharap Mama tidak hanya di lingkungan, pengennya sih saya ke musik juga nih Mama nih kalau bisa. Oh, ya kan termasuk juga. Oh iya benar. Musik Masuk kita ya? lingkungan musik. Oh iya benar ya. Jadi lingkungan itu bisa ke musik juga ya. Bisa Mbak, ya? mana aja lingkungan. Iya. Oke. Terus ini Bang, Abang Naga nih saya nanya nih. Sorry nih, saya banyak pertanyaan nih karena saya memang sedikit agak bingung dengan bukan bingung ya, bertanya-tanya Bang. Dengan saya lihat kemarin kebetulan tuh saya pantau ada acara yang di Indah Kiat itu Bang, acara itu Bang. Itu dengar harganya itu sampai 50 miliar itu gimana tuh Bang? Judul kita memang itu, konten kita bikin judul kapal baru Basarnas 50 miliar. Itu luar biasa tuh Bang ya. Itu kalau menurut Bang Naga itu sendiri analisisnya seperti Itu apa? uang semua.
Uang semua itu 50 miliar loh sahabat Tugas TV, luar biasa itu. Jadi kalau saya sih mengapresiasi ya yang Basarnas, khususnya Basarnas Nasional yang membuat tambahan satu kapal lagi di Banten, Basarnas Banten dengan peralatan yang canggih. Jadi kalau statement daripada Basarnas Nasional itu Pak Hendri ya kalau nggak salah ya, Mas Hendri itu bahwa kegunaannya ini sangat canggih banget kapal ini. Mudah-mudahan kita tidak mengharapkan kejadian kecelakaan di atas air ya, tapi dengan, ya artinya mengantisipasi, dan dengan alat ini mudah-mudahan ketika ada kejadian yang tidak kita harapkan bisa cepat ditangani dengan alat canggih itu. Kalau saya sih masalah harga ya saya tidak komen lah, artinya memang kalau segitu ya mau bilang apa, karena harga uang sekarang nggak ada artinya. Yang 50 dulu 20 tahun yang lalu kata M itu udah wow. Sekarang harga rumah aja cuma 1 M. Iya benar. Kemarin saya mau buat 1 ember. Enggak, malah justru gini Bang, semoga aja ya harapannya Indonesia dengan harga segitu fasilitasnya tuh memadai, kapasitas kapalnya untuk ngebut ya kan, untuk bisa menyelamatkan ada musibah-musibah itu jadi bisa sesuai gitu loh Bang, benar nggak Bang dengan harga tersebut? Ya sekarang Pedro ada yang mau tanya nggak dengan Bang Naga atau Iya. Jadi bicara kapal kemarin Bang, 50 M ya, dan saya dengar tuh memang ya artinya Bapak Marskal ya. Artinya Selat Sunda ini memang alur penyeberangannya yang sangat padat. Artinya sangat dibutuhkan, diperlukan kapal tersebut. Apalagi kita pernah lihat di Selat Sunda ada terjadi kapal kebakaran berapa kali kan, begitu. Terus jadi pertanyaannya gini Bang, Basarnas, oke, kapal kebakaran ini kadang-kadang kan human error atau memang kapal ini kecelakaan murni atau kapal tua, kapalnya artinya perlu diperhatikan nggak tentang kelayakan kapal nih Bang? Nah, ini bicara lingkungan laut nih, bukan lagi kembalinya, harusnya mau. Ya, tapi sebenarnya sih kita tidak mau mendalam ke sana ya. Kalau bicara kapal tua ataupun masih muda, kalau memang musibah mau bilang apa, karena umur juga gak kita tentukan. Teman saya juga kemarin baru umur 40 lebih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan? Artinya kalau bicara itu cuma ya pemerintah kan punya pengawasan semua, ada KSOP, ada BPTD, ya kan? Untuk pengawasan mereka itu ada standar pelayanan minimum itu, artinya kan setiap tahun dicek itu kondisi kapal itu. Tapi ya harapan kita sebagai media itu kita siap tentang mengawasi mereka, kontrol publik. Kita akan terus kawal setiap ada yang ada di Cilegon, di Banten ini. Kita Lugas TV ya tugasnya seperti itu. Terus itu Bang, lagi tuh Wahyu pernah liput juga kayaknya ya, kapal yang ada eskalatornya. Itu kan salah satu kapal Selat Sunda itu. Oh iya. Yang mewah banget kan tadi itu. Betul. Ya salah satu yang kapal yang begitu mewah di lintasan Merak Bakau ya kapal dari perusahaan DLU ya. Dalam utama kalau nggak salah Rusitra ya, kalau nggak salah Rusitra. Ya karena masih baru kali ya kapalnya, mudah-mudahan terus lagi itu. Yang lain juga kan, ada juga yang bagus. Ada juga. Artinya mereka bisa melintas Merak Bakau itu karena bagus makanya. Kalau rusak nggak mungkin, pasti kan disuruh dok. Maksudnya nggak nyampe gitulah. Oke, tapi ini saya mau ada juga ini. Ketika Mama gabung ke kita, Lugas TV, ada yang tanya, itu palsu atau asli? Tanya gitu, Bang, itu Mama yang asli atau palsu? Katanya, memang ya asli lah. Kok bisa gabung? Ya nggak tahu saya begitu. Karena kalau nggak tahu tuh, coba gimana? Kok bisa masuk ke kita itu gimana? Emang benar kata Bang Naga, kalau nggak tahu kita harus nanya gitu. Karena saya juga begitu. Kalau nggak tahu ya, kalau orang takut ya apa dong. Jadi awalnya begini, bisa kebetulan saya ini kan hobinya apa ya, musik lah, nyanyi gitu. Barang ketemu Bang Naga, lah ya duet kebiasaan gitu. Karena awalnya oleh ranor, jadi nembang, jadi kita cocok Bang Naga. Barang ngobrol, Bang Naga jadi kita apa pegawai nani, jadi duit media, lain kono, wes sekalian be aja jangan ditanya kan kono.
Terus ini kan apa nama ininya kan PT Libas Lugas Multimedia Nusantara. Nusantara. Nah itu lebih tertarik saya. Nusantara ini. Nusantara itu kan dari ujung-ujung. NKRI ya. NKRI. Nah, makanya ya minimal saya senang bernyanyi lah konon tuh. Nah, di sini saya mau sampaikan dengan teman-teman yang kayak saya ini, jadi bukan palsu ya. Ini asli, bukan tiket dugaan tiket online yang kemarin yang diduga palsu. Ini asli nih. Aduh, belum asik gitu, asik obrolan kita ini. Jadi sempat ada yang ngechat palsu juga. Iya. Memang kalau bicara palsu sekarang apapun jadi palsu. Kayak kemarin saya dengar berita hoax atau bener itu katanya ada telur palsu. Oh. Padahal saya pikir kalau bikin telur sama yang asli kan mahal bikinnya. Kayak mereka bikin yang asli gitu. Iyalah. Masa ya dia bikin modalnya 5.000 dijual 1.000 kan gak mungkin. Ngampong ya. Makanya seperti itulah. Ya. Jadi gini sahabat Tugas TV, ini obrolan kita siang hari ini sangat luar biasa ya. Masih banyak sekali obrolan-obrolannya. Sebelum kita lanjut obrolannya, saya mau ngasih tahu ke sahabat Tugas TV, kita ngobrol-ngobrol begini nggak cuma ngobrol. Kenapa kita bisa jadi ada daya pikir yang cepat? Karena ini kopi Jawara. Kopi Jawara sahabat Tugas TV. Kita minum dulu. Aku kebetulan dapat gelas. Dapat gelas ini kalau kopi dulu biar cerah. Dan perlu sahabat Tugas TV tahu, kopi Jawara ini di Lugasnet, ini di Lugas TV ini ada ya. Disediakan nama ya. Disediakan per berapa ini putaran 5 ton apa 50 apa nih? Nah, 50.000 lah. 50.000. Satu boxnya itu 50.000. Itu isinya ada 20 Ya, sisihan buat sebulan kurang lah. Ya lumayan lah buat ini masih ger ya. Oke, saya lanjut lagi nih pertanyaan selanjutnya ini tadi sudah terkait pertama masalah apa tadi tuh? Pertama masalah pemerintah tadi udah lingkungan, terus masalah mamut tadi udah. Nah terus kayak sekarang mau nanya ke Pak Blangkon ini saya mau lempar ke Pak Blangkon ini, nggak masalah ya? Tapi tunggu dulu, saya potong nih Pak Blangkon. Barusan datang nih masalahnya nih. Oh iya siap, dipotong. Saya potong Pak Bayu. Ini ngomong-ngomong Lugas ini selama ini nggak pernah ngomongin produk. Oke, ini perdagangan ini maksudnya. Bisnis ini kopi. Selalu di acara dibawa kopi Jawara, kopi Jawara. Takutnya ada permisi pemirsa yang punya produk di rumahnya nih. Iya. Mau begini nih. Oh, iya. Gimana caranya nih? Nanti kan pemirsa mempasarkan. Langsung aja sahabat Tugas TV nggak usah bingung. Kalau misalkan pengen ikut mengiklankan salah satu produknya, langsung aja datang ke Lugas TV. Jangan ragu-ragu. Terus ini saya mau lanjut pertanyaan. Boleh. Nah, saya mau nanya nih, Pak Blangkon kemarin tuh habis jalan-jalan sahabat Tugas TV. Habis jalan-jalan ke daerah mana tuh Pak Blangkon? Banten nama. Itu saya pengen tahu Pak Blangkon. Di sana itu gimana Pak Blangkon? Itu apa kondisinya sepi atau memang lingkungannya bersih atau gimana itu? Kita kembali lagi ke lingkungan ini. Gimana tuh Pak Blangkon melihat di sana? Oke, jadi begini Bang Ayu. Tadi memang Pak Blangkon jalan-jalan tuh ke Banten Lama, wisata religi, ya. Alhamdulillah, artinya Banten Lama yang dulu sama sekarang tuh beda banget tuh wajahnya. Ya, sampai ada payung kayak di Madinah sana. Mama udah sana belum yang baru nih? Alhamdulillah sudah. Udah kan ya? Itu tempat bersih. Jadi sepatunya ditenteng kalau masuk, kalau mau lewat plastik kan? Atau diparkirkan. Jadi nggak pakai sepatu, nggak pakai apa. Iya, tapi bawa plastik kan? Steril dia. Steril ya, bersih ya. Tapi kebersihannya boleh lah. Boleh. Jadi sudah mulai ada inilah ya. Nah, protokolnya juga oke. Berjalan ya. Masuk itu. Ya. Terus saya tambahin. Jadi di samping sahabat Lugas TV, kalau acara Libas sudah berjalan beberapa kali episode, demikian juga PBB, demikian juga kalau Grebek, jangan tanya kan namanya Grebek, tiap hari menggrebek aja ya kerjanya. Ada lagi Pak Blangkon jalan-jalan, kebetulan bertiga ya Pak ya? Ya, Pak Blangkon ada Bang Kori sama Muhammad Imam ya, Ya, Muhammad Imam. Tapi karena
program ini jalan-jalan, yang dua ini ya nggak ada di sini karena dia jalan-jalan terus. Iya. Ya, Programnya jalan-jalan, ya? Ada program jalan-jalan, dia jalan-jalan terus. Tapi mereka adalah bagian kami juga, ya. Iya. Jadi saya lihat acara itu sangat direspon masyarakat. Acara Alhamdulillah. PBB. Iya, alhamdulillah. Semangat terus. Iya. Kalau bahasa sini aja kendor ya. Tapi yang paling enak Bang Naga, Apa? itu Pak Blangkon jalan-jalan deh. Jalan-jalan melulu. Ya kan? Yang repot kalau dia gerebek enak langsung gerebek. Saya di Mama ini. Oh, ngomelin. Datang ngomelin. Tapi kan belum mulai nih ngomelin. Nah, tapi kalaupun mulai, saya yakin nanti 2 bulan lagi karena ngomelin terus sampai ke sini dia ikut ngomel saya juga. Pindah lagi dia diomelin. Iya. Udah pas itu, Pi. Karena siapa kan saya omelin. Oke, sahabat Tugas TV ini sangat luar biasa, menarik sekali obrolannya. Mulai dari duit ya 50M, mulai dari lingkungan, terus mulai dari tadi sudah diperkenalkan Pak Blangkon, PBB, dan mulai dari gerbek dan ngomelin ini. Nah, ini sahabat Tugas TV ini sebenarnya pengen tahu dalam Bang tentang ngomelin ini Bang. Itu kalau saya sendiri pun nih masih rada-rada bimbang nih kan ngomelin, karena perdananya ngomelin ini belum ya. Nah, kira-kira apa nih? Kalau saya boleh tahu apa kapan kita rencanakan ini Bang? Oke, kalau saya mudah-mudahan insyaallah minggu depan kita akan coba silaturahmi ya. Pembangunan wilayah kelurahan karena ada DWPKL ya, program itu 30 miliar, artinya kita dari media dari kontrol kita publik gitu, nanti tugasnya Mame saya coba ke sana gitu. Artinya setiap di kelurahan itu ayo tanyain program apa, contohnya nih di Gram ini, kantor kita ada di Gram ya, tanya dulu lurah Gram tahu nggak ada lugas di kelurahannya gitu kan, harusnya tahu dong, karena apa, laporan daripada RT kan, karena saya udah melapor ke RT gitu. Kalau kelurahannya bilang Bang Denny ya, Bang Denny, oh ayah udah tahu, itu artinya salah satu ya itu tadi DWPKL itu harus ditanyain Mama, ditanyain contohnya lurah Lebak Gede ada 700 juta, apa aja nih Pak Lurah? Ya, Pak Lurah pakai kira gitu. Nanti Bahkan kecamatannya udah Bang, Lukas sudah ke sana. Oh iya. Udah di kecamatannya Mama. Pas nanti semua nanti akan Tinggal lanjut. tinggal lanjut aja. Nah ini sekarang saya tanya lagi, ini kayak masih asik nih ya, masih semangat ini Bang. Nah, ada satu pertanyaan yang memang saya di kehidupan sehari-hari saya suka ngobrol sama teman-teman, sama ya yang mungkin nggak kenal juga saya ngobrol. Jadi kadang-kadang ada masyarakat yang bingung sama beberapa mungkin ada beberapa perusahaan yang dia mendirikan satu tempat, tapi kadang-kadang dia tuh suka lupa, lalai dengan perizinannya itu Bang. Itu gimana sih Bang? Kalau menurut Bang Nabi itu kadang-kadang kan masyarakat menilainya, ini main-naikin aja kan nggak tahu gitu seperti apa. Tapi sebelumnya kan memang kita sudah koordinasi dulu ya Bang ya, cari tahu dulu artinya kenapa kita ungkap itu, karena memang kenyataannya seperti itu gitu Bang ya. Oh, ini jangan salah paham gitu loh. Ini soal pemberitaan ya. Ya soal perizinan lah Bang. Gitu. Perizinan ya. Jadi kalau saya sih sepengetahuan saya, setiap mau ada kegiatan ataupun objek yang mau dikerjakan, ya tentunya kembali lagi ke lingkungan. Jadi itu harus ada AMDAL namanya, izin lingkungan. Kalau dia itu berpotensi apa, ada kegiatannya konsultasi publik. Jadi konsultasi publik itu bisa di kantor lurah, kalau di kota ya, kalau di kabupaten itu di desa, kantor desa. Jadi dipanggil tuh lingkungan, nih contohnya mau bangun proyek ini nih. Nah, itu mekanismenya itu sudah ada, nanti pihak pelaksana itu melanjutkan ke proses perizinan. Ya mungkin kadang-kadang kita memang tidak ada hubungan komunikasi yang instan, tiba-tiba kita ke lokasi nih kan, kita lokasi ke CA, kita lihat udah ada pembangunan, kita tanya lingkungannya nggak tahu, ya kan, kita tanya lurahnya, oh belum ada lapor ke kami. Sebenarnya boleh nggak dilapor? Sebenarnya nggak boleh. Artinya kalau memang dia itu sudah izinnya udah lengkap, ya kan, perizinannya itu langsung. Tapi alangkah baiknya kalau bisa lingkungan dulu lah, ya kan. Kulo Nuwun lah, Ya. sini kan Kulo Nuwun. Ya itu kan misalnya bagaimana, mudah-mudahan nggak ada lah di sini Bang. Mudah-mudahan itu nggak ada. Mudah-mudahan di sini Tapi kan karena di sini proyek raksasa banyak, kayaknya ada. Kayaknya ada aja ya Bang.
Ya itu tadi lah, buat para pengusaha juga tolonglah diselesaikan perizinannya sama lingkungan masyarakat terutama ya Bang ya. Iya. Masyarakat setempat yang memang di situ kan lalu lalangnya masyarakat yang dia pergunakan itu kan untuk keperluan masyarakat ya Bang ya. Oke, ini kira-kira Pak Melongkan ada lagi nggak kira-kira yang Ada, ini Bang Wahyu. Bang, ini ngomong-ngomong AMDAL ini, ya. Saya yakin kok, di lapangan banyak yang nggak ngerti tentang AMDAL ini. Masyarakat ini banyak yang mohon nih Bang dijelaskan dari mana kata-kata AMDAL dan seperti apa sih, apa wajibkah perusahaan mengeluarkan AMDAL, kemana larinya Bang? Supaya masyarakat ini ngerti semua gitu loh. Kalau saya jawab singkat sih, jawabannya ada di Google. Di Google ya. Oke. Iya Bang ya? Iya, kalau misalnya anak belajar pakai semua serba internet. Sebenarnya saya susah nyebutin bahasa AMDAL ini, artinya izin lingkungan aja deh singkatnya gitu. Kalau dibilang wajib, bagi saya sih wajib lah ya. Wajib lah ya. Karena apa? Karena nggak mungkin lah kita mau bangun di situ diduga. Pasti kan ada kebisingan kan? Betul. Kebisingan kalau tidak jauh dari pemukiman itu dibangun sesuatu, ada kebisingan di sana. Undang-undang tingkat kebisingan juga ada, ya kan? Jadi seperti suara kapal itu ada itu. Undang-undang itu memang lengkap semua. Cuma karena masyarakat sudah biasa dengan suara kapal, ya udah nggak apa-apalah. Yang penting STP-nya kan ada CSR-nya gitu kan, ada bantuan buat lingkungan gitu. Ya, serasa gitu, Bang, Pak Blanko. Okay. Jadi kalau lebih paham lagi ya sahabat Lugas TV ya buka aja Google. Apalagi oke ya, yang di Google, pemirsa di Google. Terus begini Mbak, bicara tadi di itulah wajibnya AMDAL dilakukan karena efek daripada pembangunan tersebut ya. Contoh di pelabuhan Abang bilang kapal, klaksonnya, kalau urugan mobil debunya. Apalagi kita ini tinggal di sini loh Bang, kanan kiri kimia semua nih. Kalau meledok gimana itu? Ini lingkungan lah. Tanya aja Bang. Lingkungan gimana? Kalau meledak mah masalah aja. Salah ya. Jadi menurut pandangan Mama juga seperti apa menurut Mama itu penting nggak sih kayak gitu Mbak? Kita harus izin sama masyarakat, apalagi itu jenis tadi yang Pak Blanko bilang itu kimia berbahaya, pasti dampaknya akan sangat besar ke masyarakat gitu loh. Ya syukur-syukur tidak terjadi apa-apa ya Pak ya. Nah jadi ya harap seperti apa Mbak? Kalau menurut Mama itu penting kan? Ya. Iya terus gimana? Ini terus ya, kalau masalah penting, sebetulnya mereka itu lebih tahu. Membuat sesuatu itu mereka lebih tahu sebetulnya. Iya. Tapi ya kuman pura-pura perlu. Kan izin kan penting sebetulnya kan izin penting. Cuma kadang-kadang mau kan dilibas baik. Dilibas baik izin gampang kok. Yang penting megawe DP, wes jadi izin kan kononya. Iya benar. Jadi begitu. Ada urusan penting yang mereka lebih tahu lah. Iya, tapi itu mungkin karena terlalu menyepelekan mungkin. Iya. Banyak di situ ya, terlalu menyepelekan. Yang kepegang usaha anu jalan DP jempol. Padahal barang di tengah-tengah anak anu di cancel. Orang-orang anu kan kono. Iya, itulah makanya yang dikhawatirkan apalagi kimia tadi ya. Tuh. Seperti yang Pertamina contohnya gitu loh kan itu kan bahaya ya, makanya menghirup gitu kan itu kan perlu kita harus sosialisasi kepada masyarakat sekitar gitu loh. Jadi pada prinsipnya Kota Cilegon ini dikelilingi oleh ratusan industri bahkan lebih industri baik itu padat karya ataupun menghasilkan gas ya, baik itu kimia atau jadi ya pemerintah ya seperti kata Mama sebenarnya mereka udah tahu, lebih tahu daripada kita gitu kan. Dampaknya tahu, tahu. Mungkin supaya lebih tahu mereka itu lebih tahu lagi enaknya minum kopi Jawa ya. Karena ada sih bilang rasa daerah. Iya, daerah. Oke, sahabat Lugas TV, demikian bincang-bincang kita, obrolan kita antar host yang ada di Lugas TV. Saya Badias Naga bersama sebelah kiri saya Pak Blangkon, sebelah kanan saya, Bung Jantan Subanten. dan yang paling ujung Tukang gerbok Wahyu Firmansyah. Oke, kita bisa ketemu lagi seminggu sekali dalam obrolan ini tentang membahas tentang isu baik di Kota Cilegon, Banten dan nasional. Ya, sampai jumpa.